Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua dimanapun berada, semoga adik-adik mahasiswa selalu sehat dan tetap jaga kesehatan, begitu, tetap jalankan protokol COVID-19 dan tetap bersemangat dalam kuliah. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-8, jadi ini pertemuan minggu pertama setelah UAS, ya, setelah UTS. Kita bertemu di mata kuliah dasar-dasar penyuluhan dan komunikasi pertanian untuk pertemuan ke-8. Topik yang kita bahas dan diskusikan kali ini adalah soal dinamika kelompok tani. Ini suatu konsep yang sudah lama kita kenal dan sudah banyak sekali riset soal ini. Satu keyakinan bahwasanya dinamika kelompok sebetulnya perlu kita cermati dan mendukung kelompok itu untuk akseleratif sebetulnya kalau dinamika yang terjadi itu pas atau sesuai, begitu. Nah, kalau kita belajar dinamika kelompok tani, maka kita akan belajar dua hal pada dasarnya. Yang pertama, kita belajar kelompok tani itu sendiri, dan baru kita belajar soal dinamika kelompoknya. Di kelompok taninya kita misalnya bisa mengukur kelas kelompok, ya, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui penyuluh misalnya, itu biasanya mengukur kelas kelompok tani. Dan kalau di dinamika kelompok, kita bisa melihat unsur-unsur dinamika kelompok itu dan bagaimana dia bekerja, berpengaruh atau berada di kelompok tani. Baik, yang pertama konsep kelompok tani dulu. Yang pertama, kenapa penting kelompok tani itu? Pertama, kelompok tani itu sebetulnya dia membantu memberikan kepuasan psikologis, ya. Jadi kalau kita berkelompok, petani berkelompok, maka ada semacam kepuasan psikologis, seperti itu merupakan kebutuhan sosial. Lalu dia memberi dan menerima perhatian di dalam kelompok itu. Jadi ada proses memberi perhatian dan juga ada menerima perhatian. Nah, itu kenapa kelompok dia menjadi penting. Yang kedua, kelompok tani membantu mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara individual. Tentu banyak tujuan yang tidak bisa dicapai secara individu, dan itu sebenarnya bisa dicapai secara kelompok, karena akan jauh lebih efektif, akan jauh lebih efisien proses pembelajaran terjadi di situ satu sama lain, sehingga kapasitas petani secara berkelompok menjadi lebih baik. Nah, sekarang misalnya pemerintah mendorong satu konsep korporasi petani. Korporasi petani itu jauh lebih luas dari Gapoktan atau gabungan kelompok tani. Jadi kenapa didorong berkorporasi? Misalnya argumen pemerintah agar pertanian, usaha tani yang dilakukan oleh petani menjadi lebih efektif dan efisien. Skala ekonominya tercapai, begitu. Sehingga dia menjadi jauh lebih efektif dan efisien dalam bergerak. Itu kenapa kelompok tani menjadi penting. Nah, yang kedua, selanjutnya kita melihat pengertian kelompok tani. Tadi kita lihat kenapa kelompok tani penting. Banyak definisi soal kelompok tani, ya, atau soal kelompok. Itu berbagai pakar itu mendefinisikannya. Kita coba ambil dan lihat yang beberapa saja, misalnya dari Mills, Cartwright dan Sander, Hare dan Bales, ya. Mills misalnya, dia mendefinisikan kelompok tani itu sejumlah petani yang berkumpul bersama untuk mencapai tujuan. Sejumlah petani, jadi ada satu lebih petani, satu orang atau lebih. Ada satu orang lebih gitu, jadi ada dua orang petani minimal, dan seterusnya. Dia berkumpul, sejumlah petani itu disebut untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Karena kelompok dia biasanya punya tujuan, baik kelompoknya yang formal maupun tidak, gitu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat apa yang didefinisikan oleh Cartwright dan Sander, kelompok tani adalah kumpulan petani yang saling bergantung dalam beberapa hal. Jadi dia karena ada sejumlah petani yang saling bergantung, ya. Ada yang unggul dalam aspek tertentu,
Ada yang lemah dalam aspek tertentu, ada yang kuat dalam aspek tertentu, ada yang lemah dalam aspek tertentu. Nah, sehingga dia saling bergantung. Terjadi proses saling bergantung. Kalau kata Hare, kelompok tani adalah sejumlah petani yang berinteraksi satu sama lain. Jadi ada proses interaksi di dalam kelompok. Kata Bales, suatu kesatuan sosial yang terdiri dari dua petani atau lebih, ya, yang menganggap diri mereka berada dalam satu kelompok. Jadi harus ada dua petani atau lebih dan dia menganggap diri mereka berada dalam satu kelompok. Ada ikatan emosional di situ, ada tujuan yang sama, ada interaksi dan seterusnya. Nah, itu pengertian kelompok tani menurut beberapa pakar. Banyak lagi yang lain, Anda bisa telusuri, ya. Anda bisa cari definisi yang lain soal kelompok tani. Nah, bagaimana dengan Kementerian Pertanian? Kementerian Pertanian adalah di Indonesia adalah pihak yang konsen dalam pembentukan kelompok tani. Hampir banyak kelompok, ya, di negara ini sebetulnya diinisiasi oleh kelembagaan pertanian, oleh Kementerian Pertanian. Walaupun ada yang tumbuh dia secara sendiri, nanti cara atau bekerjanya program pemerintah itu lebih banyak melalui kelompok tani, gitu ya. Jadi petani disuruh berkelompok, dianjurkan berkelompok, membentuk kelompok dan seterusnya. Nah, kalian bisa lihat misalnya penyuluh, basis penyuluhannya adalah kelompok tani. Misalnya penyuluh akan punya wilayah binaan tertentu, kalau penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian, dan berapa kelompok tani yang dibinanya. Atau mereka juga, kalau petaninya belum berkelompok, maka mereka bertugas untuk meminta petani untuk berkelompok atau mewujudkan kelompok tani di daerah tertentu. Jadi Kementerian Pertanian memang pihak yang paling konsen di sini, ya. Nah, kata Kementerian Pertanian, kelompok tani adalah kumpulan para petani, ya, yang tumbuh berdasarkan keagraban dan keserasian serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya. Jadi kata kuncinya adalah kumpulan petani yang dia punya visi dan gagasan yang sama sebetulnya. Tujuannya apa? Dia sama-sama ingin meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya. Ya, ini definisi yang ideal soal kelompok. Tapi apakah bisa seperti ini? Mutlak seperti ini? Tidak, belum tentu, ya. Makanya ini nanti akan tergantung dengan sejauh mana dinamika kelompok itu berjalan atau bekerja. Oke, nah, lanjut kita lihat apa sih fungsi dari kelompok tani itu. Tadi kita bicara pentingnya kelompok tani, lalu definisi kelompok tani. Sekarang fungsinya apa sebetulnya kelompok tani itu? Kalau Kementerian Pertanian, dia mendefinisikan, dia menjelaskan ada 4 fungsi kelompok itu, kelompok tani. Yang pertama adalah fungsi wahana dalam proses belajar mengajar. Makanya tadi saya sebut penyuluhan sebagai proses belajar, selalu basisnya adalah kelompok tani. Di mana dilakukan penyuluhan? Di kelompok tani A, di kelompok tani B, gitu. Karena dia wahana dalam proses belajar mengajar. Lalu di sana juga terjadi proses sharing knowledge atau saling belajar, pertukaran pengetahuan, pertukaran informasi terjadi pada kelompok tani. Ini salah satu argumen kenapa kelompok tani penting, kan? Kenapa petani tidak sendiri-sendiri? Satunya adalah agar terjadi saling belajar karena kapasitas antar petani berbeda. Selain efisiensi dalam proses belajar, ya. Nah, itu bisa terjadi dalam kelompok tani. Yang kedua, dia sebenarnya wahana bekerja sama. Ya, kenapa harus berkelompok? Karena memungkinkan untuk melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan fungsi kelompok dan yang menjadi agenda bersama. Yang ketiga, wahana berproduksi. Ya, dia ketika menjadi individu kelompok dia berproduksi. Tapi ketika berkelompok mereka juga berproduksi. Mungkin mereka menjadi lebih termotivasi dalam berproduksi, begitu. Karena dia juga menjadi wahana berproduksi. Nah, yang terakhir adalah wahana usaha atau bisnis. Nah, jadi kelompok diharapkan juga menjadi suatu wahana usaha atau bisnis. Ada nggak kelompok tani yang sudah bergerak ke sini?
ada ya, tapi tidak banyak. Biasanya kelompok-kelompok tani yang sudah unggul, yang sudah maju, maka dia akan sudah mampu untuk menempatkan fungsi kelompok yang keempat ini ya menjadi wahana usaha atau bisnis. Nah, sekarang kita lihat tahapan perkembangan kelompok tani ya. Jadi kelompok tani itu nanti oleh pemerintah ada kelas-kelasnya ya. Jadi sebetulnya dia berkembang punya tahapan tertentu, tahapan awal dan seterusnya. Jadi dia dalam sepanjang tahapan itu ada prosesnya begitu untuk sampai menuju kepada tahapan-tahapan tertentu. Nah, tahapan yang pertama yang menjadi basis atau dasar dari kelompok tani, dia adalah tahapan forming namanya. Forming itu adalah tahapan di mana para anggota kelompok tani mulai menempatkan diri, berhubungan secara interpersonal, saling memperhatikan, bersahabat, dan mencoba melihat manfaat serta biaya menjadi anggota kelompok. Jadi ini betul-betul awal sekali, dasar sekali. Ini kita perlu berkelompok nggak ya? Baru ada pikiran begitu, itu namanya tahapan forming. Mereka sudah mulai mengukur dan mencoba melihat manfaat serta biaya menjadi anggota kelompok. Tapi sudah mulai menempatkan diri berhubungan secara interpersonal. Jadi sudah ada interaksinya, sudah ada saling memperhatikan, ya, dan bersahabat. Tapi belum terbentuk satu kerjasama yang mencapai tujuan bersama, belum. Ya, nah, ini baru tahap dasar petani untuk mau berkelompok atau tidak, masih mengukur-ngukur. Itu namanya tahapan forming. Jadi betul-betul tahap pembentukan. Nah, yang kedua, tahapan selanjutnya kalau petani sudah melampaui tahapan itu, maka dia masuk pada tahapan storming. Tahapan storming adalah tahapan di mana mulai banyak kegiatan dan pembentukan norma di kelompok tani. Konflik mulai terjadi karena masalah kepemimpinan, tujuan, norma, atau perilaku interpersonal. Namun konflik belum tentu terjadi jika kelompok tani bekerja efektif dan mampu mengatasi masalahnya. Nah, jadi di tahapan storming ini sudah mulai ada kegiatan bersama. Sudah mulai ada upaya membentuk norma, aturan ya, bisa tertulis bisa tidak. Norma itu aturan yang tidak tertulis. Nah, mulai ada aturan itu di kelompok tani yang menjadi pedoman bagi anggota kelompok. Dan juga mulai terjadi konflik, ya. Pada tahap storming ini mulai terjadi konflik. Konflik yang masih baru, bisa karena beberapa hal seperti kepemimpinan sampai kepada perilaku interpersonal. Nah, selanjutnya ketika sudah melalui tahapan storming tadi, maka kelompok tani dia akan masuk kepada tahapan norming. Tahapan norming itu tahapan di mana anggota kelompok tani belajar bekerja sama, mengembangkan norma dan kekompakan. Kerjasama dan rasa tanggung jawab berkembang pada tahapan ini. Jadi sudah mulai betul-betul ada kerjasama yang berkembang. Kekompakan lebih terasa berjalan dengan baik. Dan mulai norma-norma yang dibentuk pada tahapan storming tadi mulai dikembangkan. Bisa dia menjadi aturan yang tertulis atau lebih, ya, atau tetap dia menjadi norma gitu, tapi dia sudah jauh lebih ada upaya untuk mengembangkan. Maka ini tahapan eksistensi dan tahapan kemajuannya sudah menjadi sudah punya landasan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Nah, lalu tahapan yang keempat adalah performing. Performing itu tahapan di mana anggota kelompok tani sudah melakukan kerjasama yang efektif dalam mengerjakan berbagai tugas. Selanjutnya, beberapa kelompok dapat terus berkembang, namun ada juga yang mengalami kemunduran. Jadi, tahapan kerjasama yang sudah baik pada tahapan sebelumnya itu terus dilakukan dan semakin efektif. Ya, kerjasama yang dilakukan semakin efektif, ya, sehingga kemajuan bisa terus didapatkan atau bisa kembali mundur,
ya. Ada yang terus maju dan bertahan terus menjadi lebih baik, ya, karena sudah performingnya sudah bagus. Tapi ada yang mundur, ada juga yang mundur. Nah, itu adalah 4 tahap pembentukan kelompok. Bisa dia sampai kepada tahapan performing, tapi dia mundur lagi. Atau bisa dia bertahan dan maju terus, ya, sesuai dinamika, sehingga dia menjadi kelompok yang unggul. Itu, ya. Jadi ada 4 tahap pembentukan kelompok tadi. Nah, sekarang kita lihat pengukuran kemampuan kelompok tani, ya. Ini biasanya yang banyak dilakukan oleh Kementerian Pertanian, ya. Jadi biasanya ada beberapa pertanyaan, ya, ada 5 akumulasi pertanyaan yang masing-masing kriteria pertanyaan itu masih memiliki nilai. Nah, itu biasanya cara mengukurnya. Jadi bagaimana kriteria yang pertama, misalnya bagaimana kemampuan kelompok tani dalam merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas tani termasuk pasca panen dan analisa usaha tani pada anggota, ya, dengan penerapan rekomendasi teknologi bagaimana. Kalau misalnya sangat bagus, ya, maka nilainya maksimalnya 100 pada poin itu, ya, untuk kita mau menentukan kelas kelompok ini kelas apa sebetulnya, gitu. Nah, misalnya kriteria yang kedua, bagaimana kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain. Sudah ada belum perjanjiannya? Gitu kan pertanyaan awalnya. Lalu bagaimana kemampuan mentaati perjanjian itu? Nah, kalau nilainya, kalau misalnya itu sudah maksimal, kerjasamanya sudah ada dan perjanjiannya ditaati, punya komitmen bersama, maka nilainya 200. Nah, kriteria yang ketiga, kemampuan dalam pemupukan modal dan pemanfaatan pendapatan secara rasional, ya. Jadi bagaimana mereka memupuk modalnya, terus modalnya bisa berkembang, ya, dan pendapatannya dikelola dengan baik, begitu. Maka kalau itu maksimal bagus, maka nilai maksimalnya 150. Nah, ini tergantung penilaian, ya, kalau kita mau mengukur kelompok itu masuk kelas yang mana. Nah, yang keempat, kemampuan meningkatkan hubungan yang melembaga antara kelompok tani dengan koperasi. Ada nggak hubungan dengan koperasi? Ya, kalau misalnya ada dan itu hubungannya melembaga, maka nilai maksimal 300. Lalu kriteria yang kelima adalah kemampuan mencari dan memanfaatkan informasi serta menggalang kerjasama kelompok yang dicerminkan oleh tingkat produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan anggota. Nah, itu kalau mereka mampu mencari informasi dengan baik, lalu menggalang kerjasama dan seterusnya, maka nilai maksimalnya 250. Jadi kalau kelompok nilainya, satu kelompok meraih nilai maksimal, maka totalnya akan 1000 nanti. Maka kalau dia 1000, jatuh 1 sampai 1000, maka dia jatuh pada kelas utama. Kalau dia masih 0 sampai 250, poin yang tadi yang didapatkan, maka pemula. Kalau 251 sampai 500, maka itu sudah kelas lanjut. Kalau madya itu 501 sampai 700 nilai poin dari pertanyaan-pertanyaan atau detail-detail kriteria yang tadi. Nah, itu cara melakukan pengukuran kemampuan kelompok yang nanti kita bisa memperoleh kelas kelompok tani itu apa dan sejauh mana. Sekarang kita masuk ke konsep dinamika kelompok tani. Tadi kita sudah bahas kelompok taninya, sekarang dinamika kelompok taninya lagi. Nah, kenapa penting dinamika kelompok? Yang pertama, dinamika kelompok itu kita memahami hal utama adalah untuk menjaga kelangsungan kelompok. Jadi memahami dinamika kelompok tani adalah hal utama untuk menjaga kelangsungan kelompok. Nah, jadi kelompok yang tidak terpahami dinamikanya, makanya penting untuk memahami dinamika kelompok karena berarti menjaga kelangsungan kelompok. Yang kedua, memahami dinamika kelompok tani adalah hal utama dalam belajar. Ya, terjadi nggak proses belajar. Lalu mencapai hal utama untuk mencapai bisnis yang efektif. Ya, jadi dinamika kelompok yang terjadi dengan baik, maka bisa mencapai suatu akselerasi bisnis yang efektif bagi kelompok itu.
Lalu memahami dinamika kelompok tani adalah hal utama untuk menjaga keadaan psikologis dalam jangka panjang. Ini sangat penting memahami dinamika kelompok ini agar kelompok itu tidak hanya eksis tapi juga berkembang menjadi lebih baik. Nah, lalu banyak kelompok tani yang mampu berkembang dan eksis secara kualitas ya dengan berbagai kegiatan, namun banyak juga kelompok tani yang tidak berkembang dan bahkan hanya merupakan papan nama saja. Banyak sekali seperti itu, kelompok tani yang sama sekali tidak berkembang atau mati sebelum berkembang begitu, dia hanya berupa papan nama saja. Nah, itu juga biasanya karena dinamika kelompoknya tidak terpahami. Lalu yang selanjutnya, pada sisi lain, banyak program pemerintah ya dan non pemerintah yang menggunakan kelompok tani sebagai wadah untuk mencapai tujuan pembangunan. Ini banyak sekali. Di kelompok tani menjadi basis dari program-program pemerintah maupun non pemerintah. Sehingga dinamika kelompok harus terpahami dan penting sekali terpahami untuk membuat kelompok ini bukan hanya eksis tapi juga berkembang dan menjadi lebih baik. Nah, dengan demikian untuk mengetahui gerak pembangunan pedesaan dan pertanian perlu kita memperhatikan dinamika kelompok ya dari kelompok tani. Nah, oleh karena itu diperlukan pemahaman tentang teori-teori yang mendasari terjadinya dinamika kelompok tani tersebut. Nah, apa saja unsur-unsur dinamika kelompok itu penting kita lihat. Nah, pertama apa pengertian dinamika kelompok itu? Nah, Kurt Lewin dia mendefinisikan ya perilaku orang dipengaruhi oleh keadaan diri pribadi atau personality dan lingkungannya, yang selanjutnya mengembangkannya dalam kelompok dan dikenal dengan teori dinamika kelompok. Ya, jadi Kurt Lewin adalah orang yang pertama mengembangkan teori dinamika kelompok. Ya. Nah, dinamika kelompok tani menurut Samsi ya, merupakan gerak kelompok tani karena kekuatan-kekuatan baik yang terjadi di dalam maupun di luar kelompok tani dan saling mempengaruhi di dalam proses mencapai tujuan kelompok tani. Nah, jadi dia merupakan gerak kelompok tani karena kekuatan-kekuatan baik yang terjadi di dalam maupun di luar kelompok ya, dan saling mempengaruhi dalam proses mencapai tujuan kelompok. Jadi ada yang mempengaruhi kelompok baik karena kapasitas internalnya maupun karena pengaruh dari luar. Nah, itu ya definisi kelompok menurut Samsi, dan juga ada definisi dinamika kelompok menurut KBBI ya. Menurut KBBI, dinamika kelompok merupakan gerak atau kekuatan yang dimiliki oleh sekumpulan orang dalam kelompok tani yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup kelompok tani tersebut. Nah, ini kerangka analisis proses terbentuknya dinamika kelompok ya. Jadi ada faktor internal kelompok, ada faktor eksternal yang dia mempengaruhi kelompok tani. Ya. Nah, lalu kita bisa melihat tingkat kedinamisan kelompok itu berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh, misalnya bagaimana tujuan kelompok, struktur tugas dan sebagainya. Ya. Nah, pada rentang ini dia akan mencapai tujuan bersama kan, tapi pada di tengahnya ini ada proses dinamikanya ini. Bagaimana dinamika kelompoknya ini berdasarkan kedelapan kriteria yang ada ini, gitu. Nah, dengan kesadaran bahwasanya ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Nah, mari kita lihat unsur-unsur dinamika kelompok ya. Pertama, tujuan kelompok. Unsur yang pertama dari dinamika kelompok, tujuan kelompok. Jadi kalau kita akan menganalisis dinamika kelompok, maka kita lihat yang pertama itu tujuan kelompok. Tujuan kelompok itu apa yang ingin dicapai oleh kelompok ya. Dilihat kaitannya dengan tujuan-tujuan individu atau anggota. Tujuan yang tidak jelas dan tidak formal dinyatakan sering menyebabkan kekaburan bagi anggota dan tidak memotivasi anggota untuk bergelut dalam kegiatannya. Jadi tujuan kelompok harus jelas, harus clear dan dipahami oleh anggota secara bersama, dan dia merupakan akumulasi dari tujuan-tujuan individu, begitu. Nah,
itu yang kita lihat. Bagaimana tujuan kelompok itu? Apakah memang sudah seperti ini atau tidak? Atau dia malahan hanya dibuat asalan saja? Atau sama sekali tidak ada tujuan kelompok? Yang ada hanya tujuan ketua kelompok misalnya. Ya, itu. Jadi seharusnya dia kan menjadi akumulasi dari tujuan-tujuan anggota, dan dia menjadi motivasi gitu untuk anggota bergerak. Yang kedua, unsur dinamika yang pertama adalah struktur kelompok. Struktur kelompok itu yaitu bagaimana kelompok itu mengatur dirinya sendiri dalam mencapai tujuan yang diinginkan, terutama yang menyangkut struktur kekuasaan ya, atau pengambilan keputusan, struktur tugas atau pembagian pekerjaan, dan struktur komunikasi, yaitu bagaimana aliran-aliran komunikasi terjadi dalam kelompok itu. Jadi yang pertama itu struktur kelompok. Bagaimana sebetulnya pembagian kerja dilakukan, bagaimana komunikasi dilakukan, itu terlihat dalam struktur kelompok. Kalau struktur kelompok yang baik, maka dia akan terjadi pembagian kerja yang baik pula, aliran komunikasi yang baik pula. Jadi di sana, di dalam struktur itu akan terlihat struktur kekuasaan, struktur pengambilan keputusan, dan bagaimana mekanisme pembagian kerja begitu. Nah, ini yang harus berjalan baik. Kalau dinamika kelompoknya berjalan baik, harus bagus ini. Yang ketiga adalah struktur tugas. Ya. Struktur tugas itu apa yang seharusnya dilakukan di dalam kelompok sehingga tujuan dapat tercapai. Ya. Pada dasarnya setiap kelompok perlu melakukan usaha-usaha tertentu untuk mencapai keadaan yang memuaskan, mendapatkan informasi, koordinasi yang baik, partisipasi yang tinggi, situasi yang menyenangkan, serta komunikasi bagi para anggota di kalangan kelompok. Ya, jadi dia menggambarkan sebetulnya apa yang seharusnya dilakukan di dalam kelompok sehingga tujuan itu dapat tercapai. Lalu bagaimana proses komunikasi dilakukan dengan baik, bagaimana koordinasi dilakukan dengan baik, bagaimana partisipasi supaya tinggi. Nah, itu biasanya dalam struktur tugas bagi dinamika kelompok yang baik. Itu yang perlu kita analisis. Berjalan dengan baik nggak ini semua? Atau dia sama sekali tidak ada? Atau biasa-biasa saja begitu? Nah, yang keempat adalah dalam unsur dinamika kelompok, bagaimana pembinaan kelompok terjadi. Ya, nah, pembinaan kelompok itu usaha menjaga kehidupan kelompok dan upaya-upaya meningkatkan partisipasi anggota. Untuk itu kelompok harus selalu mengusahakan adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan para anggota serta menyediakan fasilitas yang diperlukan. Adanya koordinasi, pengawasan, menjaga kelancaran komunikasi, dan memungkinkan terjadinya penambahan anggota baru. Jadi ada suatu kegiatan-kegiatan dalam kelompok yang melibatkan para anggota serta menyediakan fasilitas yang diperlukan yang sifatnya memang membina, ya, membina anggotanya gitu. Jadi pembinaan kelompok berjalan tidak. Yang kelima, kekompakan kelompok. Unsur yang kelima, kekompakan kelompok. Kekompakan kelompok itu adanya rasa keterikatan yang kuat di antara para anggota terhadap kelompoknya. Gimana? Ada nggak rasa keterikatannya? Atau cair saja? Atau sama sekali nggak ada? Atau saling membenci aja di kelompok itu? Maka semakin bagus dinamikanya, maka harus ada rasa keterikatan yang kuat di antara para anggota terhadap kelompoknya. Ya, nah, kekompakan kelompok itu dia memang ditentukan oleh beberapa faktor, ya, antara lain misalnya kepemimpinan dan keanggotaan. Kepemimpinan biasanya sangat berpengaruh kan. Kita akan senang atau kompak kalau kepemimpinannya baik. Nah, sehingga baik ketua kelompok maupun anggota dia perlu menunjukkan kemampuan untuk saling mengikat dan saling memiliki sehingga jelas terasa dan terlihat bahwa kelompok itu adalah milik bersama. Nah, yang keenam adalah suasana kelompok. Suasana kelompok itu bagaimana keadaan moral, sikap, dan perasaan yang umum terdapat di dalam kelompok. Bagaimana itu? Apakah ada keadaan moral yang baik, ya, sikap yang baik, dan perasaan-perasaan umum yang dalam kelompok itu bagaimana? Nah, ini dapat kita lihat dari para anggota apakah bersemangat atau apatis terhadap kegiatan dan kehidupan kelompok. Nah, ini cara kita melihat yang pertama. Kalau ada rapat hadir nggak? Ada kegiatan bersama hadir atau tidak?
Nah, semakin baik suasana kelompok, biasanya tingkat partisipasinya menjadi lebih tinggi. Nah, 7, tekanan terhadap kelompok, ya. Nah, tekanan terhadap kelompok itu bagaimana segala sesuatu yang dapat menimbulkan ketegangan di dalam kelompok yang diperlukan untuk menumbuh kembangkan kedinamisan. Tekanan dapat berasal dari dalam dan luar kelompok. Adanya beragam tuntutan dari para anggota dapat menimbulkan ketegangan bagi anggota kelompok. Jadi, gimana tekanan dari dalam atau di luar? Di dalam misal saja dari pemerintah atau dari yang lain misalnya, ada target-target tertentu atau ada tekanan secara aturan. Nah, itu adalah bagian dari tekanan kelompok. Atau tekanan itu berasal dari dalam. Gitu. Dari dalam, dari anggota sendiri atau dari suasana dinamika yang terjadi di dalam. Nah, itu dia 7 unsur dari dinamika kelompok, ya. Nah, adanya faktor-faktor dinamika kelompok tani, dia dapat pula berhubungan terhadap tingkat keefektifan kelompok tani itu. Ya, yang kita lihat dari produktivitas kelompoknya seperti apa, moral kelompoknya seperti apa, kepuasan anggotanya seperti apa, gitu. Nah, produktivitas itu diukur dari keberhasilan mencapai tujuan kelompok tani, moral dilihat dari semangat dan sikap para anggotanya, dan kepuasan dilihat dari keberhasilan anggota dalam mencapai tujuan pribadinya. Nah, kesimpulan kita, untuk meningkatkan kedinamisan kelompok tani ke arah yang positif, diperlukan pembinaan dan pengarahan supaya anggota kelompok tani dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sehingga menyadari kemampuan dan kekayaan yang dimilikinya. Ini dapat dilakukan salah satunya melalui penyuluhan, ya, sehingga penyuluhan dinamika kelompok itu menjadi penting untuk dipahami oleh penyuluhan. Ya, sehingga kita diharapkan dia hasilnya dapat membentuk kelompok tani yang mandiri dan profesional. Jadi, maka dari itu sebetulnya mahasiswa penyuluhan menjadi penting untuk memahami dinamika kelompok. Jadi kelompok yang dinamis itu perlu, ya. Kelompok yang adem ayem saja justru tidak baik. Jadi tapi dinamika yang pas, yang sesuai tadi dengan kriteria unsur-unsur dari dinamika kelompok. Baik, ini daftar pustaka kita. Kalau adik-adik ingin mendalami bacaan, silakan ditelusuri bacaan-bacaan ini atau sumber-sumber bacaan yang lain yang sangat banyak sekali. Saya sudah membimbing beberapa orang mahasiswa dalam skripsi, ya, yang topiknya adalah dinamika kelompok. Ini beberapa buku terkait yang berbahasa Indonesia yang bisa dibaca. Terakhir, ini tugas untuk praktikum ke-8 kita, ya. Tugas untuk praktikum ke-9 maksud saya ini, ya. Jadi kumpulkannya minggu depan saja, gitu. Nah, pertama, pilihlah satu kelompok tani yang bisa saudara dapatkan laporan perkembangannya, atau kelompok tani yang bisa saudara hubungi lewat telepon salah satu anggota kelompok atau ketua kelompoknya untuk dilakukan wawancara mengenai hal-hal di bawah ini. Pertama, secara berkelompok, ya, berdasarkan kelompok yang saya bagi, yang sudah saya kirim dari e-learning, mahasiswa diminta untuk melakukan pengukuran kelas kelompok tani yang saudara pilih. Nah, yang kedua, pada kelompok yang sama tersebut dilakukan juga analisis dinamika kelompoknya secara cepat menggunakan konsep yang sudah dipelajari. Nah, laporan temuan disusun per kelompok dan kita kumpul di e-learning. Itu saja untuk dipahami tugas minggu depan ini. Silakan dikumpul minggu depan, akan saya buatkan slotnya di e-learning. Terima kasih banyak, banyak maaf. Semoga semuanya sukses dan tetap punya gairah yang tinggi untuk belajar dan mendalami materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.